Video kali ini kita akan membahas beberapa soal berbasis UTBK tentang limit trigonometri menuju angka atau menuju nol. Nah, berikut soal nomor 1. Jadi, untuk menyelesaikan soal limit ini, kita harus lihat dulu beberapa hal sebelum kita mengubah-ubah persamaan dari si limit itu ya. Nah, hal yang harus adik-adik perhatikan pertama kali adalah kita lihat dulu apakah si limitnya sudah menuju 0. Nah, kalau dia sudah menuju 0, baru kita lihat persamaan. Yang wajib kita ubah itu adalah 1 dikurang cos. Yang ada di catatan review tentang trigonometri kakak tuliskan sebelum di konten yang sebelumnya ya. Kalau misalnya adik-adik mau lihat review dari materi trigonometri, silahkan klik link di bagian deskripsi. Nah, itu ada kakak cantumkan link dari part 1 sebelum kita masuk ke video pembahasan soal limit trigonometri ini. Nah, oke, jadi ada beberapa langkah yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama yaitu kita perhatikan dulu apakah si limitnya sudah menuju 0. Kalau misalnya sudah, kita lihat apakah pada persamaan itu ada 1 dikurang cos. Maka yang wajib kita ubah itu adalah 1 dikurang cos dulu. Nah, untuk persamaan soal ini ada 1 dikurang cos. Berarti ini dulu yang kita ubah. Ke rumus apa yang kita ubah? Yaitu ke rumus yang 2 sin kuadrat n per 2. Nah, di sini kakak tuliskan lagi rumusnya ya. 1 dikurang cos nx itu sama dengan 2 sin kuadrat n per 2x. Nah, pada soal kita ini, yang 4 inilah sebagai nilai dari si n-nya. Berarti 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, sehingga perubahan rumusnya adalah 2 sin kuadrat 2x, yang di bawahnya tetap. Oke, terus di sini dia sinnya kuadrat. Berarti kita ubah dulu dia menjadi sin pangkat 1. Nah, berarti untuk menulis sin kuadrat 2x itu adalah sin 2x dikali sin 2x. Jadi bukan sin 2x. Nah, itu salah. Karena sudut dalam trigonometri itu nggak boleh ketinggalan ya. Nah, setelah itu, yang sin 2x ini dengan ini itu kita kelompokkan. Kita gunakan yang rumus sin ax per bx tadi. Berarti yang kita ambil adalah nilai koefisien atas per koefisien bawah. Terus yang berikutnya, ini juga kita kelompokkan. Nah, sehingga nilai limit kita adalah 2 ini dari yang 2 di sini ya. Terus yang bagian ini 2 per 2, yang bagian lingkaran ini 2 per 4. Nah, 2 bisa kita coret, lalu 2 kali 2 dengan 4 bisa kita coret. Berarti jawabannya adalah 1. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soalnya adalah ini. Oke, pada soal kita ini ada sin, hanya 1 sinnya. Di situ nggak ada 1 dikurang cos. Tapi limitnya di situ belum menuju 0. Nah, coba kita lihat pembahasan yang pertamanya ya. Nah, di sini kita rasionalkan dulu. Karena di sini ada persamaan berupa akar. Nah, kalau dia ada persamaan berupa akar, itu wajib kita rasionalkan. Untuk rasional itu selalu kita kalikan dengan akar sekawan. Jadi yang berubah tanda itu adalah yang bagian di luar akarnya saja. Nah, untuk yang di dalam akar itu tandanya tetap. Oke, untuk bagian atas ini, itu kita salin ulang aja. Nah, di sini kakak pindah penulisannya. Yang bagian akar ini kita pindahin ke depan. Terus, yang 2 ini, nah kenapa 2-nya kita keluarkan? Kan kita mempunyai persamaan 2x dikurang 6. Berarti bisa disederhanakan, kita keluarkan 2-nya. Nah, kenapa di sini x? 2x dibagi 2 sama dengan x. Lalu 6 juga kita bagi 2 sama dengan 3. Kalau misalnya kalian kalikan lagi ke dalam kurung, itu hasilnya bakalan sama dengan yang bagian atas. Jadi untuk menyederhanakannya saja. Nah, lanjut ya. Yang bagian bawah kita kali. Kalau misalnya untuk perkalian A dikurang B dikali A ditambah B, berarti cukup ini kalikan aja dengan ini, A kuadrat, lalu min B dikali plus B, min B kuadrat. Nah, makanya untuk perkalian ini dengan ini, akar dikali akar berarti akarnya hilang. Langsung aja 4 dikurang X. Min 1 dikali plus 1, min 1. Nah, mana yang bisa adik-adik selesaikan? 4 dikurang 1, yaitu 3 ya. Nah, di sini min x-nya karena nggak ada teman, tetap kita tulis ulang, min x ditambah 3. Persamaan yang di atas untuk trigonometri, yang di dalam sudutnya adalah x dikurang 3. Nah, supaya sama,
persamaan atas dengan persamaan bawah, tanda negatif kita keluarkan. Kalau min 1 kita keluarkan, berarti min X dibagi min 1, X. Terus plus 3 dibagi min 1, min 3. Nah, persamaan yang di atas dengan yang di bawah itu sudah sama. Walaupun si limitnya belum menuju 0, tapi ini boleh kita kelompokkan dalam satu bagian, menggunakan yang sifat teorema limit X menuju 0 tadi. Kenapa? Karena ketika X sama dengan 3 kita substitusikan ke persamaan ini, nilainya kan sama dengan 0 ya. Oke, tapi kalau misalnya ketika kita substitusikan nilai si X menuju ini ke persamaan yang ada, hasilnya enggak 0, nah itu enggak boleh kita menggunakan sifat teorema limit tadi. Oke, hati-hati dalam mengambil nilai A dan B-nya. Nah, untuk persamaan ini, 2 sebagai nilai A-nya, yang min 1 itu sebagai nilai B-nya. Nah, sehingga kita tulis seperti ini. Ininya tetap, terus yang ini 2 per min 1 sama dengan min 2. Nah, kalau kasusnya udah seperti ini, berarti sudah boleh kita substitusikan. Kita ganti nilai X-nya dengan 3. Oke, jadinya akar 4 dikurang X ditambah 1 kali min 2. Nah, kurangkan dulu yang di dalam kurung. 4 dikurang 3 sama dengan 1, akar 1 sama dengan 1. 1 tambah 1, 2, 2 kali min 2 sama dengan min 4. Nah, ini harus adik-adik ingat ya. Untuk penulisan limit, sampai kapan dia nggak kita tulis lagi? Apabila penyelesaian persamaan nggak ada lagi variabelnya. Nah, oke, pada bagian sini kan nggak ada lagi variabel X ya. Makanya limit nggak kita tulis lagi. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, soalnya adalah ini. Di situ ada cos. Nah, perhatikan dulu, si limitnya belum menuju 0. Dan di situ ada cos. Cosnya belum dalam bentuk ketika kita substitusikan hasilnya 0, ya. Nah, oke, berarti ini dulu yang kita ubah. Apa perubahannya? Kita menggunakan yang sifat cos A dikurang B tadi, yang sudut dua rangkap, yang dua buah sudut itu. Rumusnya adalah cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B, ya. Nah, ini kita misalkan sebagai A, yang ini kita misalkan sebagai B. Kenapa ini kita misalkan sebagai B? Karena ketika kita substitusikan nilai X sama dengan 5 ke persamaan ini, hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, jadi untuk memudahkan kita nanti dalam menentukan atau menyelesaikan persamaan limitnya nanti. Nah, kenapa minnya kita keluarkan? Oke, perhatikan lagi tanda di awal. Min itu kan cuma milik si X saja. Supaya kita bisa mendapatkan ini sebagai nilai B, nah, berarti ini sebagai nilai A, yang ini sebagai nilai B. Kalau min kita keluarkan, berarti persamaannya menjadi, kalian bagi aja, min X dibagi min 1 sama dengan X, 5 dibagi min 1 sama dengan min 5. Nah, kita ikutin rumusnya. Ini 90 itu asalnya dari V per 2 ya. V itu sama dengan 180 derajat. Dibagi 2, 90 derajat. Oke, rumusnya adalah cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Nah, ini adalah nilai dari sudut istimewa. Kalian hafal nggak cos dari 90? Iya. Cos dari 90 sama dengan 0. 0 kita kalikan dengan apapun, hasilnya bakalan 0. Nah, untuk yang bagian ini, nilai sin 90 berapa? Iya, 1. 1 dikali sin ini hasilnya adalah sin ini. Berarti yang cos ini kita ubah menjadi sin X dikurang 5. Nah, sehingga kita tulis seperti ini. Nah, ini dulu ya, sin X dikurang 5. Oke, yang bagian atas ini, awalnya kan kita punya yang ini. Berarti ini kita faktorkan. Oke, gimana cara kita memfaktorkannya? Nah, misalnya nih, kita punya persamaan A kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk memfaktorkannya, jika kita kali, hasilnya sama dengan AC. Jika kita tambah, hasilnya sama dengan B. Nah, perhatikan pada persamaan ini, A-nya nggak ada, itu kita anggap 1. 1 dikalikan dengan 25. Berarti ketika kita kali, hasilnya 25. Ketika kita jumlahkan angka perkalian tadi, hasilnya sama dengan min 10. Berarti angkanya harus ada yang negatif ya. Kan kalau dikali itu hasilnya positif. Berarti angkanya negatif dan negatif. Nah, angka berapa yang ketika kita kalikan, hasilnya positif 25. Ketika kita jumlahkan, hasilnya min 10. Iya, angkanya adalah min 5. Makanya faktor dari persamaan ini sama dengan X dikurang 5 kali X dikurang 5. Nah, terus ini kita apakan? Kita kalikan dengan akar sekawan atau rasional. Nah, kenapa dirasionalkan? Karena persamaannya ada akar. Oke, tanda yang ini kita ganti menjadi tambah. Ya. Nah, untuk persamaan yang atas, karena bukan itu yang kita rasionalkan, berarti tetap aja kita tulis seperti ini. Jangan lupa ya, dikasih kurung. Nah, terus yang bagian bawah, nah, sebelum kita selesaikan yang ini, kan tiba-tiba sinnya hilang ya. Oke, kan sin itu kita kelompokkan dia dengan yang ini.
Nah, walaupun si limitnya belum menuju 0, perhatikan koefisien ini berapa? 1. Koefisien di sini berapa? 1. Iya, berarti nilai ini sama dengan 1. Karena 1 kita kalikan dengan apapun, hasilnya tetap apapun, nggak usah kita selesaikan. Nggak usah kita tulis maksudnya. Oke, sekarang persamaan ini kita kalikan dengan ini. Akar dikali akar, akarnya hilang. Jadi jawabannya yang di dalam akar saja. Min 4 dikali plus 4 adalah min 16. Mana yang bisa kalian jumlahkan? Iya, yang ini. Min 9 dikurang 16 sama dengan berapa? Iya, benar sekali. Min 25. Nah, ini kita faktorkan. Karena nggak ada koefisien dari B di sana, berarti kita faktorkan menggunakan rumus A tambah B dikali A kurang B. Nah, X kuadrat itu kan X kali X. Kalau min 25 itu adalah min 5 kali plus 5. Nah, ini ya. Berarti ini bisa kita coret. Hasilnya adalah yang ini aja. Karena udah ada yang kita coret, baru boleh kita substitusikan. Kita ganti nilai X-nya dengan 5. Jadinya 5 kuadrat sama dengan 25 kurang 9 ditambah 4 per 5 ditambah 5. Nah, 25 dikurang 9 berapa? Iya, 16. Akar 16 berapa? Iya, 4. 4 tambah 4, 8 per 5 tambah 5, iya 10. Bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ini nggak bisa lagi kita bagi. Nah, oke. Hasilnya cukup sampai di situ aja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada soal nomor 4 ini, di situ ada persamaan kotangen dan kosekan. Yang pertama yang kalian ubah itu adalah kotangen dan kosekannya. Nah, ingat kembali rumus awal yang bagian review trigonometri tadi. Kotangen itu kebalikan dari siapa? Iya, kebalikan dari tan. Nah, tan itu sama dengan apa perubahannya? Sin per cos kan? Berarti kalau kotangen, cos per sin. Nah, kalau kosekan kebalikan dari siapa? Iya, kebalikan dari sin. Sehingga persamaan trigonometrinya menjadi cos 2x per sin 2x dikurang 1 per sin 2x dari perubahan yang ini. Yang di bawahnya tetap, oke. Yang bagian atas itu karena penyebutnya sudah sama, berarti boleh kita tulis seperti ini. Nah, kan dia cos 2x dikurang 1 ya. Kakak keluarkan di situ minnya, supaya satunya menjadi positif. Supaya dia bisa berubah menjadi persamaan rumus yang wajib kita ubah tadi, yaitu 1 dikurang cos. Oke, kalau min kita keluarkan, min 1 dibagi min hasilnya 1. Terus cos 2x dibagi min 1 hasilnya min cos 2x. Oke? Nah, terus yang bagian itu bisa kita ubah menjadi min sin kuadrat n per 2x. N kita sama dengan 2 ya. 2 per 2 berapa? Iya, 1. Nah, berarti ini jadinya x aja. Terus tiba-tiba sinnya turun ke bawah. Nah, ingat sifat pecahan. Yang pertama, apabila A per B per C sama dengan, berarti B-nya kalian kalikan dengan C. A per B, C. Tapi, kalau A per B per C, nah berarti C-nya kalian kalikan ke atas. AC per B. Perhatikan pecahannya yang panjang yang kakak tulis di situ. Nah, ini adalah sifat dari bilangan pecahan ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini ada sin kuadrat, di bawah juga ada sin dan ada tan. Pangkat dari variabel sudutnya sudah sama, berarti ini kita jabarkan menjadi min 2 sin x dikali sin x yang di bawahnya tetap. Nah, berarti ini sudah bisa kita gunakan yang teorema khusus tadi. Ini sama ini sama ini. Nah, sehingga min 2-nya tetap kita tulis. Yang ini dengan cos-nya itu karena cos nggak ada di sifat teorema khusus, langsung kita substitusi. Jadi kalau dia cosnya bukan 1 dikurang, itu boleh ya langsung kita substitusikan menjadi cos 0 derajat. Cos 0 derajat berapa? Iya, sama dengan 1. Nah, untuk lingkaran yang pertama ini, koefisien di atas sama dengan 1, koefisien di bawah sama dengan 2. Berarti ini dia. Nah, terus yang ini koefisien di atas 1, di bawah sepertiga. Berarti ini dia. Oke, coret 2. Satunya juga kita coret. Berarti di atas sisanya berapa? Min 1. Ya, min 1 per 1 per 3. Berarti 3-nya kita kalikan ke atas. Menggunakan sifat yang nomor 2 tadi ya. Maka di sini jawabannya adalah min 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada persamaan ini ada sin kuadrat dan ada cos x. Nah, tapi pada rumus ini si cosnya belum berubah menjadi 1 dikurang cos. Nah, kalau misalnya kalian mau mengubah menjadi 1 dikurang cos, itu boleh juga. Nah, di sini ada 2 cara. Kalau kakak menggunakan cara mengubah nilai dari si sin kuadrat ini.
Nah, karena di sini cosnya yang pangkat 1, berarti kita mengalah nih ke yang kecil, ke pangkat yang paling kecil. Berarti sin kuadrat itu kita ubah menjadi 1 dikurang cos kuadrat X. Menggunakan rumus identitas trigonometri ya, yang sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Karena dia sin kuadrat, berarti rumusnya jadi 1 dikurang cos kuadrat X. Oke, jangan lupa kita kasih kurung. Nah, karena di situ ada cos pangkat 2 dan cos pangkat 1, kita tulis dari pangkat yang paling tinggi. Nah, ini kita keluarkan negatifnya supaya yang fungsi kuadrat itu berubah menjadi positif. Oke, ini kan min ya, min cos kuadrat X, minnya kita keluarkan jadinya positif. Terus yang ini, min cos X dibagi min 1 juga positif. Ini jumlahin dulu. 1 ditambah 1 sama dengan 2, positif 2 bagi min 1 sama dengan min 2. Yang di bawahnya tetap. Nah, yang di atas ini itu sama dengan persamaan fungsi kuadrat. Berarti harus kita faktorkan. Oke, ketika kita kali, hasilnya sama dengan koefisien dari ini berapa? 1. 1 dikali min 2 sama dengan min 2. Ketika kita jumlahkan, hasilnya sama dengan koefisien dari ini, 1. Nah, angkanya berapa itu? Ketika kita kali min 2, ketika kita jumlahkan 1. 2 itu perkalian berapa aja? Iya, 1 kali 2. Nah, salah satu harus ada yang bertanda negatif. Karena di sini hasilnya positif, yang bagian jumlahkan, berarti angka yang besar itu tandanya mengikuti bagian tanda ini. Nah, berarti faktornya adalah cos X dikurang 1 dikali cos X ditambah 2. Mana yang kita ubah? Yang bagian ini, karena sudah kelihatan nilai dari 1 dikurang cos ya. Nah, tanda negatif kita kalikan ke dalam. Kalau dikalikan ke dalam jadinya positif 1 dikurang cos X. Oke, nah di sini ada yang salah ya. Positif 1 dikurang cos X. Berarti ini nilainya sama dengan setengah X. Yang ini juga setengah X. Karena N-nya di situ 1. Oke, nah berarti ini bisa kita selesaikan dengan ini. Terus yang ini bisa kita selesaikan dengan yang ini. Sehingga, nah berarti di sini jawabannya salah ya. Kita tulis aja lagi di bawah. Sama dengan, limitnya nggak usah tulis lagi, per 2 kali yang lingkaran pertama dulu, setengah 1 kali yang ini lagi, setengah 1. Untuk cosnya langsung aja kita substitusi, cos 0 tambah 2. Nah, ini coret. Nah, cos 0 itu nilainya kan 1, jadi jangan 0 ditambah 2 dulu ya, tapi kita cari dulu nilai dari cos 0. Cos 0 adalah 1, 1 tambah 2, 3. Oke, berarti jawabannya adalah 3 per 2, karena 3 dikalikan dengan setengah.